Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah hadirin rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi ini Allah mudahkan kita bersilaturahim yang sekaligus bagian di antara hak yang mesti kita penuhi pada Allah Subhanahu wa taala, ayya'budahu, agar senantiasa kita menghambakan diri kepadanya. Yang baru saja kita laksanakan ibadah, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kualitas ibadah kita di setiap harinya adalah kualitas yang terbaik, dan setiap yang baik itu insyaallah Allah terima dengan tangan kanannya. Semoga menjadi bekal utama ketika kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan pula pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini di antara satu bukti kecintaan kita kepada beliau yang alhamdulillah kita dimudahkan mengucapkannya. Alhamdulillah kita dimudahkan paham apa yang dimaksud dengan salawat itu. Sekali lagi semoga kita jumpa dengan Rasulullah dengan jalan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah bersyukur pada Allah di pagi ini kita masih menjadi bagian di antara orang-orang yang begitu mencintai berada di majelis ilmu. Karena sesungguhnya apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini tidak lepas dari sebuah pengetahuan untuk mendukung agar kemudian yang kita lakukan itu tidak sekedar sesuatu yang biasa kita lakukan, tapi kemudian tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta ilmu rahimakumullah. Orang-orang yang berilmu itu sebagaimana kita pahami dari banyaknya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah sekalipun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul badri, seumpama rembulan di atas jami'ul kawakib, di atas seluruh bintang-bintang. Bahwasanya orang yang berilmu itu lebih utama daripada ahli ibadah. Ketika kemudian ahli ibadah itu tidak tahu apa dasar ibadah, kenapa dia harus mengerjakan ibadah itu. Jamaah hadirin rahimakumullah, demikian pun ahli ilmu yang seperti apa yang kemudian mendapatkan keutamaan itu adalah ahli ilmu yang kemudian beramal dengan ilmunya. Jamaah hadirin rahimakumullah, pagi ini sedikit kita mengulang hadis-hadis yang sudah biasa kita dengar. Hadis yang sudah biasa sama-sama mungkin kita mengulang-ulangnya di rumah. Barangkali ini menjadi sebuah hafalan yang sudah biasa kita dapati, yang semoga dengan mengulang ini akan menjadi sebab semakin kuatnya keyakinan kita ketika melakukan apapun, itu akan menjadi dasar bahwasanya sesuatu yang kita kerjakan itu ada ilmunya, dan manakala kita paham pengetahuannya atau ilmunya, semoga betul-betul mendapatkan respon yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah hadirin rahimakumullah. Baru saja kita dengarkan sama-sama dalam sholat kita tadi, di mana dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di rakaat yang kedua. Di sana disebutkan bagaimana kemudian ketentuan-ketentuan waris dari setiap kita, yang insya Allah di pengajian kita ini sudah biasa dibahas itu. Artinya ada hukum-hukum yang mesti kita taati, yang itu kata ulama, innamal mu'minuna muqayyadun bihukmillah, bahwasanya seorang mukmin itu senantiasa terikat dengan hukum Allah. Kalaulah dalam waris tadi kemudian dilengkapkan bahasanya, ada yang mendapatkan sepertiga, ada yang seperenam, ada yang berdasarkan dengan wasiat tertentu. Semoga kita termasuk orang-orang yang perhatian dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam kehidupan kita hari-hari, kita sangat bergantung dengan hukum Allah yang menentukan bagaimana kehidupan kita terkait dengan halal dan haram. Ini yang paling menjadi pandangan dalam keseharian kita. Apakah yang kita lakukan itu kemudian adalah kita lihat bagaimana hukumnya terkait dengan halal dan haramnya, selain kemudian ada wajib dan sunnah dan lain sebagainya. Jamaah hadirin rahimakumullah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Dalam satu buku yang dituliskan 50 qawaid an-nabawiyah, 50 kaidah nabawiyah yang manakala kita terapkan dalam kehidupan kita, minimal itu akan menjadi dasar hukum. Kalau kita melangkah dalam kehidupan ini, maka kehidupan itu akan menjadi kehidupan yang baik. Salah satunya ketika seseorang itu memperhatikan bahwasanya apa yang dihadirkan kepada Allah itu bukanlah sesuatu yang kemudian ala kadarnya, dan Allah itu tidak menerima yang sekedar begitu-begitu saja yang dihadirkan oleh setiap hambanya. Maka kemudian dari hadis ini kita belajar bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu maha baik dan tidak menerima apapun yang dihadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali yang baik-baik. Kalau dalam hadis ini kemudian terkait dengan halal dan haram, hanya dalam kalimat ketika kita berbicara tentang makanan. Wa innallaha ta'ala amara al-mu'minina bima amara bil mursalin. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada orang-orang yang beriman itu sebagaimana juga Allah perintahkan itu kepada utusan-utusannya. Kalaulah kepada para rasul Allah menyampaikan, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibat wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para utusanku, kata Allah Subhanahu wa taala, kul min thayyibat, makanlah oleh kalian sesuatu yang kalian dapati untuk dimakan itu adalah yang baik-baik. Pastinya seorang rasul itu sudah dibekali dengan bagaimana menentukan yang halal sebelum kemudian yang baik itu didapatinya. Halal sudah pasti dasar utamanya. Wa'malu shalihah, selanjutnya laksanakanlah kemudian amal-amal solih. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh setiap rasulnya tadi. Ketika kemudian pada kita orang-orang yang beriman, di surah Al-Baqarah juga Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian apa yang bisa kalian makan dari yang
baik-baik. Ayat ini didahului 4 ayat sebelumnya. Allah menyebutkan ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kepada seluruh manusia Allah sampaikan, silakan kalian makan apa yang ada dalam bumi ini, pastikan halal dan haramnya, halalan thayyibah, yang halal yang juga baik. Bagi orang beriman termasuk para rasul yang tadi disampaikan, kulu min thayyibat, makanlah dari yang halal, dari yang thayyib. Jamaah hadirin rahimakumullah. Para ulama kemudian memberikan keterangan, mentahqiq hadis ini di banyak-banyak hadis yang kita temui, bahwasanya ini tidak hanya terkait dengan halal dan haramnya makanan saja. Kembali pada awal hadis tadi, Allah itu maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik, baik itu berupa makanan atau aktivitas yang lainnya. Kalaulah di hadis ini hanya bercerita tentang makanan, tapi kemudian ini diambil istimbat hukum bahwasanya yang mesti kita hadirkan kepada Allah itu adalah sesuatu yang baik, tidak hanya terkait dengan makanan. Maka dalam sebuah hadis yang lain Nabi menyampaikan bahwa janganlah kalian mudah merasa takjub dengan orang yang bersedekah, mudah merasa takjub dengan orang yang banyak memberikan sedekah besarnya di hadapan kita, kalau sekiranya harta itu didapati dengan jalan yang Allah haramkan. Baik itu dengan cara mendapatkannya, terutama ketika tidak lagi memperhatikan halal dan haramnya. Jamaah hadirin rahimakumullah, ini yang jadi pelajaran buat kita. Jangankan yang berupa harta benda, hatta sholat pun yang kita lakukan itu tanpa melalui proses kita bersuci, maka kemudian sholat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar radhiyallahu anhu kemudian memberikan satu pelajaran buat kita, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tahur. Sholat itu juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kemudian seseorang itu belum bersuci. Wala sadaqatan min ghulul. Demikian pula sedekah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika yang disedekahkan itu didapati dengan cara berkhianat atau dalam kategori mungkin bisa termasuk korupsi atau mencuri. Jamaah hadirin rahimakumullah, sebagaimana Nabi menyampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ma tasaddaqa 'abdun bi sadaqatin min kasabin thayyib. Tidaklah seseorang ketika dia bersedekah dengan harta-harta yang didapati dengan cara yang baik, wala yaqbalullahu illa thayyib, maka kemudian ketika orang itu menyampaikan atau bersedekah dengan sedekah yang didapati harta yang baik, Allah akan menerimanya illa ahadar rahman bi yaminih, Allah akan terima dengan tangan kanannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin rahimakumullah, ini yang mesti kita konsisten dalam kehidupan kita, istiqomah kita dalam kebaikan ini. Sesungguhnya memang hal ini adalah sesuatu yang berat. Kadang kita diuji dengan hal-hal yang sekiranya menjadikan kita itu terburu ingin mendapatkan yang namanya harta yang banyak. Kadang manusia itu lupa dengan proses yang didapatinya. Jamaah hadirin rahimakumullah, sekali lagi kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa istiqomah untuk mendapatkan harta itu dengan jalan yang Allah ridhoi, yang artinya Allah kemudian memberikan jalan mudah untuk kita konsisten dengan kehalalan yang kita jadikan patokan utama. Jamaah hadirin rahimakumullah, yang kita lakukan ini menjaga diri dari makan makanan yang halal, menghindarkan diri dari yang haram, termasuk kemudian dari harta-harta yang kita dapati, berusaha mendapatkan harta-harta yang halal. Tidak lain karena sesungguhnya kita sadar betul kita akan kembali kepada Allah. Itu semua kenapa kita berpatokan dengan hukum itu? Karena kita akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu
wa taala. Maka salah satu di antara doanya Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian terhindar dari yang banyak-banyak mengkhawatirkan ini, harta-harta khawatir tercampur dengan yang haram, maka Nabi mengajarkan satu doa yang ini mungkin jarang, bahkan mungkin tidak ada di antara kita yang praktekkan doa ini. Nabi mengajarkan, salah satu hadisnya Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku termasuk di antara orang-orang yang miskin. Bahkan kalimatnya langsung, ahyini miskinan, jadikan aku orang miskin. Wa amitni miskinan. Nanti ya Rabb, ketika aku kembali kepadamu, matikan aku dalam kondisi miskin. Lalu kemudian kata Nabi, lalu kumpulkan aku ma'azumaratil masakin. Ketika nanti di akhiratmu ya Allah, kumpulkan aku bersama orang-orang yang miskin. Jamaah rahimakumullah, di antara kita mungkin belum ada yang kemudian melazimkan doa ini. Justru kita meminta Allahumma rzuqna rizqan thayyiban halalan thayyibah. Bahkan ditambah, ya Allah, berikan kami rezeki yang halal dan baik sekaligus banyak ya Rabb. Itu doa kita setiap hari. Agak berbeda dengan doanya Nabi SAW. Kenapa kemudian kita berdoa berbeda dengan Nabi? Karena sesungguhnya yang membuat kita cenderung untuk lebih memiliki harta yang banyak itu adalah ketika kita lupa bahwasanya harta itu akan menjadi beban yang paling berat nantinya di hadapan Allah dari orang-orang yang beriman. Ketika seseorang itu lupa bahwasanya dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, maka mintalah kemudian harta sebanyak-banyaknya. Mumpung ada uang, belilah tanah di sebelah. Mumpung ada uang, itu ada rumah dijual, kita beli dulu. Soal peruntukannya apa nanti nggak penting. Yang penting sekarang terbeli dulu. Syukur-syukur kalau ternyata ke belakang ternyata ada rumah tahfidz yang membutuhkan, disumbangkan untuk itu. Ini akan jadi bekal utama. Nah, yang khawatir di beberapa tempat ada orang yang punya rumah lebih dari sekedar yang ditinggali. Anaknya sudah sama-sama punya rumah, masih juga bersemangat beli rumah. Ternyata rumahnya sampai berhari-hari kemudian tidak ditempati, bertahun-tahun jadi rumah hantu. Demikian pun tanahnya berhektar-hektar, Masya Allah, tidak juga bermanfaat hari ini. Dan ketika mau dipakai orang juga nggak diizinkan kalau kemudian tidak berbayar, disewa. Jamaah rahimakumullah. Ada satu peluang kalau kita punya harta, dalam arti bernapa uang hari ini kalau ada tanah yang kosong, yang kemungkinan mampu untuk dijangkau oleh kebanyakan kita, dan kita tidak punya rencana untuk apa? Sederhana Pak. Hari ini khususnya di kampung kita di Balikpapan, rumah tinggal setelah kehidupan kita hari ini itu sudah mulai susah didapati. Walaupun setiap kita mendapatkan satu kamar nggak sampai 1 meter lebarnya, panjangnya mungkin nggak sampai 2 meter, hari ini udah susah. Kalau ada yang beringan hati, silahkan dibeli tanah-tanah itu untuk tempat saudara-saudara kita. Sekaligus mungkin kita dan keluarga juga akan berada di tempat itu. Ini peluang besar. Ada janji, ada bukti nanti di hadapan Allah, ya Rabb, aku sudah infakkan tanah yang kau berikan kemudahan aku untuk membelinya dalam kehidupan dunia, untuk aku tempati bersama-sama dengan keluargaku. Tidak perlu mereka bayar, cukup mungkin mengganti ongkos keringatnya orang yang membuatkan kamarnya di masa kehidupan mereka. Jamaah rahimakumullah, sungguhlah kemudian ketika Nabi meminta dihidupkan menjadi orang yang miskin, minta dikembalikan dalam kondisi yang miskin ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar beliau nanti bisa menghindari antrian panjang karena pertanyaan harta itu banyak. Karena setiap harta itu bukan ditanyakan langsung kemudian, hartamu banyak? Iya ya Allah. Kamu dapat dari mana? Oh banyak caranya ya Allah. Kamu habiskan untuk apa? Ya banyak juga. Tapi Allah tanya satu-satu. Punya motor berapa? Yang nomor 1 dipakai kemana aja? Sementara banyak yang istirahat, yang itu hanya dibuat koleksi.
harganya sekian. Dan itu banyak Pak, kita jumpai orang-orang yang mobilnya itu bermacam-macam mereknya, kemudian hanya disimpan di garasi besarnya. Apakah kami iri? Enggak, wallahu a'lam, enggak ada iri Pak. Justru kami melihat yang begitu, ya Allah, seandainya bisa punya kesempatan membantu, memberikan jawaban setiap ditanya dari setiap hartanya, pengen rasanya bantu Pak. Jamaah rahimakumullah, cuman hal itu enggak bisa kita lakukan nanti. Jadi yang kita lakukan hari ini murni untuk bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, "Lamma nazalat hadhil ayah." Ketika satu ayat itu turun pada Nabi, ini di surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-214. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya Rasulullah, ya Rasulku, ya Muhammad, kata Allah, berikan peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu. Qaman Nabi SAW, ketika itu kemudian Nabi berdiri menyeru orang-orang yang dianggap keluarganya masih ada. Maka Nabi kemudian menyeru yang pertama kali, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai keturunan Ka'ab bin Lu'ay, anqidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian agar nanti di akhirat tidak disentuh api neraka. Kemudian yang kedua, ya Bani Abdi Manaf, wahai keturunan Abdi Manaf, anqidu anfusakum minan nar, selamatkan dirimu agar jangan sampai di akhirat menjadi bahan bakar api neraka. Kemudian yang ketiga, ya Bani Hashim, wahai keturunan Hashim, anqidu anfusakum minan nar, jaga dirimu, selamatkan dirimu, jangan sampai nanti di akhirat disentuh api neraka. Kemudian berikutnya, ya Bani Abdul Muttalib, keturunan Abdul Muttalib, anqidu anfusakum minan nar, sama panggilannya oleh Nabi, peringatannya oleh Nabi SAW, jaga diri kalian jangan sampai nanti justru menjadi bahan bakarnya api neraka. Sampai yang terakhir Nabi sebutkan Pak, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah anakku, anaknya Muhammad, anqidi nafsaki minan nar, selamatkan nak dirimu dari neraka Allah nantinya. Fa inni la amliku laki minallahi syai'a. Bapakmu ini walaupun seorang nabi, bapakmu ini walaupun seorang rasul, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah nanti bapakmu enggak bisa berbuat apa-apa. Jamaah rahimakumullah, Nabi tidak memberikan jaminan tenang nak di hadapan Allah ada bapak. Enggak, Pak. Pokoknya apa yang nanti Allah tanyakan biar ayah atau biar bapak yang jawab. Tapi Nabi justru di hadapan Allah itu bapak enggak bisa berbuat apa-apa. Kalau di dunia bisa aja Pak kita berbuat banyak. Anak kita sementara kita ada di sebuah pekerjaan misalkan, dan kemudian anak kita itu masih punya kemungkinan ada di posisi itu, gampang. Paling kalau kita punya sedikit kekuasaan, ada peluang, mungkin lagi butuh di bidang ini cocok untuk anak kita, kita masukkan di situ, bisa jadi. Jangan anak kita, anak tetangga pun bisa masuk. Dari level yang paling bawah kebanyakan manusia juga sama, sampai level tertinggi kalau kita lihat di negeri kita. Itu ketika ayahnya punya kewenangan, maka anaknya punya kesempatan. Tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Hatta Nabi pun begitu. Sampai kemudian Nabi Ibrahim juga berkata yang sama, fa inni la amliku ma amliku laka minallahi syai'a, ketika berdoa pada orang tuanya, aku lo nanti di hadapan Allah, aku enggak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya mengawal diriku sampai nanti termasuk umatku ketika Allah kenankan untuk aku berikan syafaat itu. Nah, seringkali kita kan nanti merasa ada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul, Pak, ada syafaat itu. Dan syafaat-syafaat yang lain. Tapi perlu kita ingat, ada satu ayat yang paling banyak kita baca. Yang di tengahnya ayat itu mengatakan, man dalladzi yashfa'u indahu illa biidni. Siapa yang kira-kira berkenan memberikan syafaat? Siapa yang mampu memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itu pun semuanya atas dasar izin Allah.
Di surah Al-Anbiya ayat ke-28 juga sama. Allah menyampaikan tidak ada orang yang berhak memberikan syafaat kepada siapapun kecuali orang itu. Antara yang akan memberikan syafaat dan orang yang akan diberi syafaat itu kedua-duanya Allah sudah ridhoi untuk diberikan syafaat itu, atau minimal Allah izinkan. Kalau nggak diizinkan nggak dapat. Artinya yang kita kumpulkan sejak masa balik kita, terbuka lembaran pertama malaikat utusan Allah itu mencatat kebaikan kita dan keburukan kita, dan kita kemudian jatuh bangun dalam ketaatan pada Allah, kadang tinggi, kadang rendah, kadang los sama sekali ketaatan kita itu melanggar perintah Allah, kemudian semuanya itu tujuannya bekal kehidupan kita di masa depan. Sampai habiskan usia kita semuanya untuk bekal di masa depan itu. Kenapa? Semua dari kita itu tidak pernah berharap kehidupan yang menyengsarakan, kehidupan yang kemudian menyusahkan. Jangankan di akhirat, di dunia pun kita tidak mau hidupnya agak susah. Maka kemudian berusahalah maksimal untuk mendapati kehidupan ini, kehidupan yang baik. Hanya saja kembali pada yang awal tadi, banyak ketika di posisi kita sudah baik, kadang-kadang manusia itu lupa dengan yang memberikan kehidupan yang baik itu. Jamaah hadirin rahimakumullah. Dalam hal berdoa saja, kita umat manusia nih, kaum muslimin pada umumnya, kaum muslimin khususnya dan manusia pada umumnya, berdoa kepada Allah itu hanya ketika posisi betul-betul butuh dengan Allah. Ketika kepentingannya sudah dipenuhi oleh Allah, sudah lalai, kembali lupa. Ilustrasinya ada di antaranya ketika manusia itu berada dalam sebuah kesempitan di atas kapal yang digoyang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan yang memberatkan ke perjalanannya, maka Masya Allah hadir itu taat kepada Allah, berdoa semuanya. Ketika dikabulkan, ketika berada di tanah yang datar, tanah yang tenang, kondisi yang mengenakan, dia lupa lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, itulah manusia. Dan kebanyakan juga di antara kita seringkali mengingat Allah hanya ketika betul-betul butuh dengan Allah. Jamaah hadirin rahimakumullah. Namun kemudian kalau kita kembali pada hadis yang tadi, bahwasanya Allah itu baik dari sisi kita berdoa itu akan ditentukan oleh bagaimana asupan yang masuk dalam tubuh kita. Beberapa kali sudah pernah kita dengarkan sama-sama saya menyampaikan bahwa makanan yang halal itu sangat berpengaruh baik dalam kehidupan seseorang, termasuk juga kualitas doanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah dikisahkan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq sampai mengorek tenggorokannya agar jangan sampai makanan yang baru saja masuk itu keburu diolah oleh tubuhnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya, yang itu susah kemudian dikeluarkan. Mumpung masih baru masuk, maka kemudian dikoreklah tenggorokannya agar kemudian memuntahkan makanan itu. Hatta sahabat yang melihat di sekitarnya seakan-akan Abu Bakar ingin menukar ruhnya dengan makanan itu, yang penting makanannya keluar dari tubuhnya agar jangan sampai menjadi penghalang dari doa-doanya. Salah satu di antara pendekar Rasulullah ini dikenal dengan pemilik ikat kepala yang merah, Abu Dujanah. Abu Dujanah ini tidak seperti kita begini, Pak, habis subuh masih bisa menikmati suasana subuh berzikir sampai selesai. Abu Dujanah ini pendekar yang luar biasa di medan perang. Di zaman Nabi SAW, setiap subuh beliau selalu duluan pulang dan tidak sempat berzikir bersama, duduk bersama dengan para sahabat yang lain sampai menikmati teduhnya wajah Rasulullah SAW sampai akhir. Maka kemudian setelah dilihat setiap hari begitu oleh Nabi, ditanya, "Wahai Abu Dujanah, apa yang membuatmu setiap habis sholat kamu langsung pulang?" "Ya Rasulullah, maafkan saya. Saya bukan tidak berzikir pada Allah. Perjalanan saya penuhi dengan zikir. Cuman saya buru-buru pulang karena saya tinggal berdampingan dengan orang Yahudi. Si Yahudi ini punya pohon kurma yang sebagian buahnya setiap pagi jatuh ke halaman rumah kami. Kami khawatir kalau nanti buah yang jatuh itu diambil oleh anak-anak kami,
oleh anak-anakku ya Rasulullah, kemudian dimakan. Khawatir nanti yang tidak halal itu menjadi sebab dirinya nanti di masa baliknya sampai dewasanya, kemudian Allah tidak perkenankan setiap kebaikan yang dilakukannya karena ada barang subhat dalam tubuhnya. Inilah jamaah rahimakumullah. Bagaimana mungkin kita melupakan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang doanya jangankan sampai saat mengangkat tangannya, baru dalam hati merencanakan berdoa seakan-akan sudah Allah kabulkan doanya. Bagaimana kemudian kita melihat kisahnya Nu'man bin Muqarrin yang mengejar musuh saat itu ke tengah laut yang menggunakan kapal. Beliau cukup jalan kaki bersama seluruh pasukannya. Jalan kaki di atas air, Pak. Berkuda dengan seluruh pasukannya. Itulah doa para salafus salih, orang-orang terdahulu, para sahabat Rasulullah yang dekatnya dengan Allah, menjaga halal haram makanannya, maka doanya Masya Allah. Kata beliau, kalau kita menggunakan perahu mengejar mereka, mengantar sahabat daripada pasukan-pasukan perang ini sedikit demi sedikit, mereka keburu lari ke tempat yang lain. Maka tidak ada jalan lain kecuali kemudian Nu'man bin Muqarrin mengangkat tangannya. Yang dibaca itu bagian kecil dari Asmaul Husna, tidak semua yang beliau baca. Sambil memekikkan takbir, melangkah kakinya, ikuti yang saya baca, ikuti langkah saya, kata beliau. Melangkah menapaki air-air laut itu sampai ke pulau yang dimaksud, dan sampai kembali ke daratan lagi. Sampai para sahabat bertanya, yang kita lakukan tadi apa ya? Kita tadi naik kuda ke lautan sana loh. Saking semangatnya mengucapkan apa yang diucapkan oleh pimpinannya, menjadikan itu sebagai bekal doanya pada Allah Subhanahu wa taala. Air laut itu pun ditapaki dengan kuda, berkuda, Pak. Jamaah orang. Kenapa? Yakinnya besar dengan Allah, makanannya cukup untuk menjamin Allah memberikan kemudahan dari doanya. Jamaah hadirin rahimakumullah. Semoga hadis ini pernah disampaikan di kesempatan kita di sini, bahwasanya Nabi SAW menyampaikan, janganlah kalian takjub dengan orang yang bersedekah yang banyak, tapi kalau kemudian yang disedekahkan itu justru didapatkannya dengan jalan yang haram, maka jangan pernah kita takjub dengan itu. Wa in kana sadaqatun, walaupun dia bersedekah dengan hal-hal yang besar yang mungkin kita takjub karena besarnya, kita bangga dengan apa yang dilakukannya, lalu kemudian ternyata yang disedekahkan itu didapatinya dengan jalan yang bisa jadi jalan yang haram tadi. Jamaah hadirin rahimakumullah. Harta yang banyak yang kita miliki itu, kata Nabi SAW, ketika didapati dengan jalan yang haram, fa in anfaqa minhu aw tasaddaqa bihi lam yuqbal. Walaupun seandainya sedekahnya itu besar, harta yang banyak disedekahkan dengan juga banyak jumlahnya, tapi dapat dengan cara yang haram tadi, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in amsaka, sekiranya harta itu ditabung, dimiliki untuk dirinya sendiri, lam yubarik, maka harta itu enggak akan menghadirkan barokah buat kehidupannya. Ada saja yang mesti mengganggu kehidupan itu. Sedikit-sedikit tidak terima dengan model rumahnya, dibongkar, perbaiki lagi. Sedikit kurang pas, dibongkar lagi. Tiba-tiba sakitnya cuma sedikit, tapi berobatnya harus menghabiskan uang yang banyak. Bukti keberkahan tidak ada. Tapi kalau kita temui barangkali itu loh, orangnya nggak pernah sakit, nggak pernah ada musibahnya, nggak pernah ada masalahnya, hartanya semakin banyak, padahal dia kita tahu didapatinya dengan jalan yang mungkin apa yang kita tahu dari jalan yang haram. Kenapa kok dia aman-aman saja? Kita tidak usah risau dengan itu, serahkan semuanya pada Allah. Bisa jadi itu istidraj yang masih dibiarkan terus-menerus, yang nanti akan dihabiskan secara tiba-tiba. Naudzubillah, semoga kita terhindar dari yang demikian. Selanjutnya kata Nabi SAW, wa in mata wa tarakahu, jika orang yang punya harta dengan jalan yang haram tadi kemudian meninggalkan dunia ini dan hartanya ditinggal, harta yang banyak itu ditinggal, kana zadahu ilan nar, itulah harta yang akan memudahkan dirinya melangkah lega ke
neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Jamaah hadirin rahimakumullah. Karenanya kemudian perlu kita hati-hati, betul-betul kita jaga agar kemudian yang kita miliki hari ini betul-betul kita rasakan dan kita dapati dengan jalan yang Allah ridhoi, yang betul-betul kehalalannya sudah terjamin sebagaimana kita berusaha. Salah satu minimal yang sudah jelas terkait dengan muamalah kita. Mungkin kita dari sisi akad belum seberapa detail dalam akad-akad muamalah kita. Minimal Pak, yang sudah kita ketahui bahwasanya misalnya ada orang yang kemudian, semoga tidak ada sekali lagi di sini, orang yang mungkin kaya dari jalan berjudi, orang yang mungkin kaya dengan jalan yang riba, mungkin usahanya ada yang dari sisi itu, semoga kita dijauhkan dari situ. Kalaupun mungkin dulunya kita tidak paham kalau ternyata yang bidang usaha begini ternyata ada unsur ribanya, bahkan mungkin sekian persennya, bahkan 100%-nya riba, semoga segera dimudahkan untuk mendapatkan jalan lain dengan usaha yang sama. Jamaah hadirin rahimakumullah. Karena sesungguhnya riba itu tidak harus banyak, sedikit pun tetaplah menjadi sebuah dosa. Agak lupa dengan seorang ulama. Beliau ini pernah didapati oleh orang yang berada di sekitar rumahnya ketika beliau sedang berteduh karena teriknya matahari. Ulama Basrah, teriknya matahari, beliau kemudian berteduh di sebuah pohon yang tidak seberapa besar. Sementara di depannya ada pohon besar, ada atap lebih untuk beliau ini bisa berteduh di situ saking panasnya. Ditanya oleh orang itu, "Ya Syekh, kenapa tidak berteduh di bawah pohon itu? Kan lebih rindang dan lebih besar. Atau kenapa tidak berteduh di bawah atap itu? Kan lebih luas." Kata beliau, pemilik pohon ini dan sekaligus pemilik rumah ini, dia punya hutang sama saya. Kalau saya berteduh di situ, berarti saya ngambil keuntungan dari milik yang dia miliki, dan itu bagian dari riba. Saya tidak mau mendapatkan riba. Dosanya luar biasa. Jamaah rahimakumullah, sampai segitunya tuh loh para ulama menghindarkan dirinya dari sesuatu yang dikategorikan mendapatkan keuntungan. Karena riba itu keuntungan di luar yang seharusnya. Jadi kata beliau yang punya pohon dan punya rumah itu punya hutang sama saya. Kalau saya berteduh di situ berarti saya sudah ngambil keuntungan dari uang yang saya berikan kepadanya. Belum berupa uangnya, Pak, berupa naungan yang karena itu dikasapkan oleh orang yang punya hutang. Sang ulama menghindarkan dirinya dari hal itu. Jamaah rahimakumullah, justru kalau kita nih kadang minjemkan barang ke orang, misalkan dengan jaminan, silakan bawa motorku tapi tinggal di sini, mungkin ikat pinggangnya kah, mungkin gitu, orang itu punya ikat pinggang. Ternyata ikat pinggang itu daripada nganggur, kebetulan butuh, kita pakai. Ini sudah ngambil keuntungan kita nih, Pak. Jamaah rahimakumullah, saking hati-hatinya para ulama itu. Jadi jangan sampai ada dari hal-hal yang demikian ada dalam rumah tangga yang kita bangun untuk kebaikan kehidupan kita di masa depannya. Jamaah hadirin rahimakumullah, barangkali sebelum diakhiri, sudah masuk syuruk, ada yang mungkin di-sharingkan di akhir ini, silahkan. Ada, Pak? Alhamdulillah tidak ada. Berarti sudah dipahami semua. Jamaah hadirin rahimakumullah, terkait dengan kita berdoa, yang setiap doa kita itu pengen diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis itu tadi agak panjang, kita singkatkan. Ada di antara syarat agar kemudian doa kita itu dikabulkan dan mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala setelah kita memastikan dalam tubuh kita tidak ada yang haram. Jangankan yang haram, yang subhat pun akan menjadi pengganjal. Maka untuk itu kemudian diantaranya kata Nabi SAW, isyarat dari hadis ini sebagaimana
di bawahnya tadi, summa dzakara ar-rajul yutilu safar. Nah, yang pertama kata Nabi SAW, orang yang ingin doanya mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa ketika sedang safar. Yang perjalanannya adalah untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk sebuah kemaksiatan. Ada yang nanya, Ustadz, kalau untuk demo itu maksiat apa ketaatan? Kita lihat demonya untuk apa dulu. Kalau demonya itu kemudian menghentikan diskusi kebaikan, nah, ini bisa masuk kategori ranah kejahatan. Allahu a'lam. Apakah kemudian betul-betul sejahat itu? Karena yang dibahas untuk masa depan bangsa bersama-sama, untuk maslahat umat yang baik, kemudian di demo dikocar-kacir, bahkan demonya luar biasa sampai diobrak-abrik, walaupun audiensnya tidak semuanya kemudian terpengaruh dengan itu. Jamaah hadirin rahimakumullah. Jadi perjalanan yang panjang, safar salah satu di antaranya memudahkan kita untuk mendapatkan ijabah Allah. Sekali lagi setelah kita memperhatikan dalam diri kita tidak ada sedikit pun yang nempel dari yang haram. Baik yang sudah kadung masuk di tubuh atau mungkin yang nempel sebagai baju. Karena di hadis itu dikatakan bagaimana mungkin Allah akan menerima doa seseorang walaupun dia dalam safarnya, sementara kondisi di tubuhnya bajunya haram, makanannya haram. Kemudian yang kedua, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadis yang lain Nabi juga ceritakan, Allah itu lebih suka dengan tangisnya orang-orang berdoa daripada dia berdoa sekedarnya saja. Seakan-akan, ya Allah kalau engkau terima dikabulkan ya alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa, enggak terlalu butuh juga. Itu kesannya Pak, kalau kita selesai sholat kita doa begitu-gitu aja, enggak pernah kita iringi dengan hati. Baca subhanallah itu biasa aja ngalir sampai 33 kali, enggak ada harapan besar. Betul-betul memuji Allah dengan maha suci engkau ya Rabb, engkau maha suci. Kalau sampai kita resapi kemudian Allah itu suci, kami yang enggak suci ya Allah. Pernah Pak kita merasakan ketika zikir sampai begitu? Ya mudah-mudahan ya. Yang banyak kita dapati subhanallah kita cepatkan segera dapat 33 kali. Mungkin pernah tapi jarang. Memuji Allah subhanallah sampai dirasakan betul, ya Allah hari ini aku enggak suci ya Allah. Tadi mau ke masjid saja sempat nyandung sandalnya orang, enggak aku betulkan. Semoga orangnya nanti tidak mencari-cari. Karena tadi dari naruhnya sudah rapi, saya masuk, saya geser sandal sampai jauh ya Rob. Ini termasuk di antara udah nggak suci gitu Pak. Dalam arti dari sisi perbuatan. Orangnya sudah naruh baik-baik. Ini hal sepele loh Pak. Kita ke masjid, orang udah naruh rapi sandalnya. Karena ada celah sedikit kita geser ke sini, geser ke sini. Kan ada numpuk sebelah sini, sandal kita yang rapi. Itu orang begitu keluar, Masya Allah, sudah saya tata rapi, ini kok masih juga begini. Kalau kita baca subhanallah dengan itu Pak, kita sadar ya Allah, saya ini banyak betul nggak sucinya ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Kalau terasa itu kemudian diambil oleh Allah, ini adalah diantara walaupun satu dari subhanallah itu kita pujikan sampai kita dalami begitu, semoga itu yang diambil dari sisi kanan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi alasan nanti Allah mudahkan kita dapat syafaat ketika Rasulullah diberikan kesempatan memberikan syafaat pada kita. Ketika kita baca alhamdulillah ya Allah, kami syukuri nikmat-Mu hari ini. Mampu kami melangkah ke masjid ya Allah. Padahal badan kurang enak ya Allah. Sebenarnya mau sholat di rumah ya Allah. Tapi kami sadar laki-laki itu sholatnya berjamaah di masjid. Itu kita resapi. Alhamdulillah nikmat-Mu ya Allah. Mampu aku nyampe ke masjid berada di saf ini ya Allah. Dan tidak semua orang subuh ini bisa bersama dengan kami di sini ya Allah. Itu Pak. Mungkin alhamdulillah yang terakhir sebelum kita pindah ke Allahu Akbar itu kita resapi baik-baik. Semoga yang itulah mungkin. Di setiap sekali sholat kita dapati satu lagi. Bukan berarti tidak baik. Bukan berarti tidak benar. Kalau kemudian kita mengejar 33-nya agar segera selesai. Sudah alhamdulillah sampai selesai 33 kali. Kadang orang istighfar 3 kali sudah berdiri ada di pintu. Semoga kita tidak termasuk orang yang mengambil langkah demikian. Bersabarlah sejenak untuk tuntaskan permohonan pada Allah. Karena di antara
hikmah yang kita dapati dengan menuntaskan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan sia-siakan kita manakala betul yang kita baca itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaga kita. Jamaah hadirin rahimakumullah. Jadi rendahkan diri di saat kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Merasa betul-betul kita ini hamba yang tidak ada apa-apanya. Kita pengen itu Allah yang kasih, kita pengen ini Allah yang beri. Maka kemudian kadang ketika terhalang doa itu mungkin ada perisai yang menghalanginya, dan perisai itu tidak lain adalah dosa yang mungkin harian kita lakukan. Jamaah hadirin rahimakumullah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan pernah enggan kemudian mengangkat tangan memohon pada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita. Karena Nabi juga sering kita mendengar yang disampaikan pada kita, ketika seseorang itu berdoanya mengangkat tangannya pada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu malu mengembalikan tangan itu dengan kondisi kosong. Artinya Allah akan mengijabah sekali lagi selama dalam tubuhnya sudah betul-betul terjaga. Tapi ternyata kita sadari sudah ada beberapa yang mungkin kita tidak tahu kapan masuknya, mungkin dari masa-masa yang lalu sudah masuk, kemudian kita berhenti berdoa, tidak. Tetap berusaha. Ya Rabb, mungkin ada kami zalim pada diri kami, memasukkan sesuatu yang haram sudah kadung masuk dalam tubuh kami, menyebar dalam seluruh darah kami. Ya Allah, kami tidak akan mengulangi itu. Ya Allah, mohon yang itu ya Allah, jadikan alasan untuk aku berdoa kepadamu, mudahkan kau ampuni, dan itu tolong dibersihkan. Mungkin lewat keringat ya Allah, mungkin dengan darah yang netes karena kena jarum ya Allah, semoga itu bisa membersihkan itu. Jamaah hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kita memaknai, saya kadang ketika kena luka sedikit, mungkin ada yang haram dalam diri saya sudah ngalir dalam darah, semoga darah ini membawa itu yang haram ikut keluar. Hanya untuk menenangkan hati, Pak. Karena kadang kalau terluka itu Masya Allah kita ini rasanya gimana. Kena knalpot sedikit, kalau dulu kan langsung panas, kalau sekarang alhamdulillah knalpot sudah dikasih pelindung. Kadang kecantol sedikit, kaki itu terluka. Itulah pelajaran yang saya ambil. Mungkin banyak yang haram yang sudah masuk di darah, Allah ingin keluarkan dengan sedikit yang mengalir. Semoga ikut di situ. Itu sih saya pribadi, Pak, untuk memaknainya agar darah yang keluar tidak terlalu dirasakan sakitnya. Karena kita kadang berdoa semoga sakit ini menjadi sebab kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita atau menjadi penggugur dosa kita. Jamaah rahimakumullah. Jadi jangan pernah enggan dalam berdoa, angkatlah tangan. Walaupun mungkin tidak seberapa tinggi, tapi ya diusahakanlah betul-betul memohon pada Allah setelah kemudian merendahkan diri sambil mengangkat tangan pada Allah Subhanahu wa taala yang sekaligus memelas dan mengulang-ulang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat, sebutlah kekuasaan Allah. Ya Allah, Engkau tuh Maha Kuasa, Engkau Maha Besar. Aku mohon padamu ya Allah, kami ini rendah. Aku ini hamba-Mu dan lain-lain, sampai rendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini jadi sebab kemudian apa dari hal-hal yang baik kita mohonkan pada Allah, kemudian Allah mudahkan ijabahnya untuk kita sekalian. Jamaah hadirin rahimakumullah. Para ulama itu banyak memberikan. Salah satu di antaranya Wahab bin Munabbih itu mengatakan makanan yang halal menjadi sebab utama doa itu dimudahkan, dikabulkan Allah. Amal solih itu akan terjadi, menjadi betul-betul kesolihannya ada ketika makanannya itu halal dalam diri seseorang. Dan banyak termasuk Ibnu Rajab Al-Hambali juga demikian banyak memberikan hikmah dari doa-doa, dari cara-cara berdoa sampai kemudian agar Allah mengabulkan doa. Salah satu yang paling utama kata beliau adalah makanan yang mesti kita jaga. Jamaah hadirin rahimakumullah. Ini barangkali untuk di pagi ini semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang kemudian diakui dengan sesungguhnya. Maka kemudian jangan pernah khawatir kita mencontoh doanya Nabi Ibrahim. Allahumma rabbana taqabbal minna. Ya Allah, memang tidak sempurna amal yang kami bangun, tidak sempurna pahala-pahala yang kami rajut, tapi mohon ya Allah sempurnakan di hadapan-Mu. Terimalah setiap kebaikan yang mungkin sedikit dari kami. Semoga Engkau yang Maha Baik menerima kebaikan-kebaikan kami, dan itu kita rendahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin rahimakumullah. Sekali lagi semoga walaupun mungkin ada di antara harta yang kita miliki hari ini tercampur
dimudahkan Allah untuk kita mengetahui ini dari yang kurang benar jalannya, dikeluarkanlah segera. Kalau memang kita punya pinjaman dari orang, mungkin pinjam barang, kok ini barang kita nggak pernah beli tapi ada di sini. Ingat-ingat mungkin ini punya siapa yang kita pinjam belum kembali, segera dikembalikan sebelum orangnya nanti menanyakan di hadapan Allah ketika masa mahsyar itu dibentangkan. Jamaah hadirin rahimakumullah, mohon maaf ini hanya peringatan buat kita dan mengingatkan kita karena kita sama-sama tahu bekal yang hari ini dikumpulkan untuk kebaikan di masa yang akan datang. Baik itu di masa penantian di barzah untuk ratusan tahun berikutnya setelah kehidupan kita yang cukup nggak sampai 100 tahun barangkali, tapi penantiannya bisa ratusan tahun. Semoga di ratusan tahun itu dimudahkan Allah bahkan lebih mudah daripada kehidupan kita hari ini. Sekali lagi kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas khilaf dan kurangnya dari penyampaian ini. Sekiranya ada yang kurang, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Bagian di antara kesempurnaan manusia adalah ketika nampak kekurangannya. Yang paling sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah dimaafkan ketika ada kata-kata yang kurang sempurna dan kurang baik. Aku qauli hadza astaghfiruhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.